Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Heinz. Saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya buat berjudul Airwiz. Sebagai seorang yang sudah lahir dari Jakarta, saya melihat bagaimana Jakarta berkembang dari kota besar menjadi kota metropolitan. Dan seiring dengan perkembangan positif yang terjadi, seperti berdirinya bangunan-bangunan tinggi, banyaknya penjualan dan produksi lainnya, tetapi juga ini membawa suatu dampak yang negatif, yaitu bagaimana polusi udara semakin meningkat. Oleh karena itu, saya membuat suatu aplikasi untuk memprediksi indeks standar pencemaran udara. Nah, di halaman pertama, kita melihat di sini ada beberapa tujuan dari proyek yang sudah saya buat ini. Dan juga di sini ada beberapa tabel klasifikasi yang mana tabel-tabel ini akan menunjukkan data untuk kita bisa membaca menu-menu berikutnya. Dan kemudian untuk yang paling terakhir adalah tabel nilai indeks standar pencemaran udara versi Kementerian Lingkungan Hidup. Dan di sini sudah ada rentang dan ada kategori. Nah, kategorinya terbagi menjadi 5, yaitu baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Nah, di tab berikutnya tersedia cara-cara ataupun langkah-langkah dalam menggunakan menu-menu yang ada di dalam aplikasi ini. Ada cara menggunakan menu prediksi ISPU dan cara menggunakan menu analisis tren. Kita masuk ke dalam menu dataset. Nah, di sini akan menampilkan data-data yang saya ambil dari situs jakarta.go.id. Nah, data-data ini memiliki standar pengukuran sehingga boleh dibilang data-data ini sangat terpercaya karena dikumpulkan oleh pemerintah itu sendiri. Lalu kemudian kita bisa search dan kita bisa melihat data-data di hari-hari yang kita inginkan. Kita juga bisa sorting di bagian headernya. Kemudian kita masuk menu analisis trend. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa parameter yang ada di dalam menu ini, yaitu ada interval tanggal, dari dan sampai, ada pilihan stasiun, dan pilihan polutan. Nah, di sini bila kita memilih polutan yang berbeda, maka grafik yang akan terlihat itu juga akan sesuai dengan parameter-parameter yang sudah kita pilih. Jika kita pilih stasiun yang berbeda, juga akan sama. Grafik ini akan memuat data-data sesuai dengan parameter yang sudah kita pilih. Nah, kemudian kita akan memasuki menu utama, yaitu menu prediksi indeks standar pencemaran udara sendiri. Nah, di sini caranya sangat mudah sekali. Kita hanya memilih tanggal. Misalnya kita pilih tanggal 15 November dan pilih stasiun. Stasiun di sini merupakan pilihan kota-kota yang ada di Jakarta. Nah, kita tahu bagaimana Jakarta hanya memiliki 5 kota dan kita bisa bebas memilih stasiun apa saja. Dan kemudian kita akan memprediksi sesuai dengan tanggal dan stasiun yang kita inginkan. Nah, di sini untuk memprediksi polutan, ada 6 polutan di sini. Saya menggunakan metode ARIMA. Metode ARIMA untuk masing-masing polutan yang ada. Di sini saya membuat 6 polutan dikali 5 stasiun, jadi ada 30 model ARIMA yang berbeda di masing-masing polutan dan di masing-masing stasiun. Dan untuk kategori, saya menggunakan metode random forest untuk menghasilkan output sesuai dengan parameter-parameter dari prediksi yang sudah dihasilkan model-model sebelumnya. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana kita bisa menentukan kira-kira polutan apa yang memiliki kadar yang tinggi ataupun kadar yang patut untuk kita pertimbangkan. Dan ini juga berguna bagi pemerintah, contohnya untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang perlu untuk mengurangi polutan-polutan yang dikira ataupun diprediksi berbahaya. Dan ini juga kategori, masih masuk kategori sedang, jadi belum terlalu berbahaya. Tapi ini juga sebelum tidak termasuk kategori yang baik. Jadi mungkin juga masyarakat boleh memilih bila mana mereka mau memiliki ataupun
memilih rute, mungkin bisa menghindari kota-kota ataupun stasiun-stasiun yang memiliki kategori yang buruk ataupun yang tidak baik. Jika Bapak Ibu mau menghubungi saya lebih lanjut, bisa melihat di menu tentang saya, dan di sini ada merupakan data-data berupa email, WhatsApp, dan LinkedIn saya. Dan juga di sini ada beberapa portofolio saya, merupakan proyek-proyek yang sudah saya buat sebelumnya. Demikian presentasi yang dapat saya bawakan. Semoga proyek ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.